Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa saya di channel Arif Eksperimen. Nah, kali ini kita mau bahas tentang head klep besar. Nah, kebetulan head vario lagi. Jadi ini head pesanan request untuk spek klep besar atau klep bebas lah kalau bahasa orangnya. Nah, jadi ini adalah head Vario 150 yang udah dimodifikasi jadi klep besar. Nah, sebagai gambaran ini yang klep masih standarnya Vario 150. Nah, itu bisa dilihat perbandingannya lubangnya sangat selisih jauh sekali ya. Ini juga udah di porting juga. Nah, sebagai gambaran kayak gini aja udah jelas banget. Nah, jadi ini memang buat cc besar sehingga untuk portingannya juga ukurannya besar. Nah, ya portingan mengikuti klep dan mengikuti spek mesin. Jadi ini portingan sudah saya set buat cc minimal 180 minimal. Nah, jadi minimal pakai piston 63. Nah, sedangkan klepnya ini ukurannya 32 untuk in dan 27 untuk X. Nah, ini klepnya pakai BRT kebetulan. Nah, jadi untuk sistem rubah klep besar kayak gini itu biayanya nggak murah. Jadi untuk head jadi kayak gini itu sekitaran 2 jutaan untuk headnya. Head sudah klep besar, sudah dengan klep. Nah, cuma bisa sih lebih murah lagi itu kalau misalnya kita pakai setting klepnya ini yang biasa atau yang kayak ori. Jadi kalau ini kan setting klepnya kuning, nah ini setting klep all bronze. Jadi keunggulannya dia lebih tahan panasnya, atau kalau panas dia pemuaiannya lebih sedikit. Nah, menurut data yang saya dapat kayak gitu, jadi lebih tahan untuk performa tinggi dipakainya. Nah, jadi untuk membuat klep besar seperti ini itu sistemnya ini geser sudut. Jadi yang aslinya kayak misalnya ini yang sudut standar ya. Ini sudut standar, misalnya kita pasangkan klep besar kayak gini. Nah, itu kan nggak bisa kayak gitu. Nah, jadi kalau head yang digeser sudut itu posisi yang awalnya kayak gini itu digeser seperti ini. Jadi yang awalnya klepnya sudutnya seperti ini digeser seperti ini biar klepnya nggak mentok. Nah, kayak gitu. Jadi untuk membuat klep geser sudut seperti ini itu harus di full las, atau buat dudukan bos klepnya ini harus dibuntu pakai las dulu in X-nya. Nah, lalu nanti dibuat derajat ulang. Nah, makanya dinamakan geser sudut. Jadi di derajat ulang sudut klepnya itu. Nah, sedangkan untuk ruang bakarnya juga dilas ulang ini kebetulan. Nah, karena ini motor radiator jadi harus dilas full kalau untuk performa tinggi. Nah, karena kalau misal nggak dilas penuh, nah ini nanti ketika dilakukan portingan yang besar, nah ini yang bagian sini, nah itu bisa bolong kena portingan. Bagian jalur radiatornya bisa kena portingannya. Nah, jadi kalau misalkan klep besar tapi portingnya kecil kan percuma juga, nanti powernya nggak maksimal kayak gitu. Nah, jadi kita harus korban jalur radiator untuk dijadikan tempat porting lebih itu tadi. Nah, jadi jalur radiator yang sebelah sini ini off. Jadi jalur radiatornya tinggal sini, langsung sini aja. Ini nggak pakai jalur radiator yang kesini, nggak ada. Nah, jadi kayak gitu. Jadi minusnya kalau klep super besar seperti ini itu dia lebih lebih sensitif ke panasnya karena jalur radiatornya ke sini aja. Jadi tentu pendinginannya lebih, kalau dibanding standar pendinginannya lebih baik standar. Cuma ya masih bisa dipakai. Nah, cuma ya pakainya harus nggak ngawur. Jadi kalau klep besar itu yang sistemnya jalur radiatornya udah tinggal segini tuh pasti mesinnya lebih cepat panas. Cuma ya masih bisa ditoleransi lah, asal jalur radiatornya tuh sirkulasinya masih bagus gitu. Jadi bisa pendinginannya bisa ditingkatkan dari volume radiatornya juga atau dengan kipas tambahan. Nah, kalau udah klep besar seperti ini ya tentu per klep harus upgrade, karena kalau klep besar tapi noken asnya biasa kan ya mungkin kurang jos ya. Jadi noken as ini pakai BRT yang seri R. BRT seri R6 ini pasnya. Jadi per klep juga pasti ganti. Nah, ini kebetulan klep dibuat lebih besar pakai punya CRF. Nah, karena juga
bagian ini didesain dengan klep yang ukuran bear klep yang besar. Nah, jadi kayak gini. Nah, jadi ini masih ada bekas lasnya ini. Nah, jadi di las full, bener-bener di las full, makanya pembuatan head klep besar ini mahal. Nah, kayak gitu. Jadi kalau buat klep besar di mesin non radiator mungkin biayanya lebih murah. Nah, gitu teman-teman. Nah, kalau udah pakai klep 3227 seperti ini, nah itu throttle body bisa pakai ukuran yang besar, karena kalau klep besar, nah itu dipakein throttle body yang besar itu cocok. Maksudnya kalau klep 32, nah itu pakai throttle body 32 sampai 34 itu malah jos kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan klep standar kayak gini terus pakein throttle body yang 34, nah itu malah kurang enak biasanya powernya, karena selisihnya antara diameter throttle sama diameter klepnya itu terlalu jauh. Nah, ini kebetulan throttle-nya juga sudah didesain khusus buat head ini. Nah, jadi kalau buat throttle body yang ukuran besar kayak gini, ini manifold kebetulan juga custom downdrive biar maksimal. Nah, jadi usahakan portingan manifold sama portingan head itu sinkron ya teman-teman. Jadi nanti kayak gini nih. Nah, ini kan keren kan. Nah, jadi ini memang khusus untuk performa tinggi didesain kayak gitu. Nah, jadi ini klepnya pakai 32, totalnya pakai 34, jadi serasi. Nah, jadi ini manifoldnya juga custom, throttle-nya ini kebetulan pakai BRD juga karena 34 ya. Nah, jadi bener-bener loss. Jadi kalau dibuat spek 63 kayak ini tuh cocok. Nah, sebenarnya ada juga teknik besarin klep tapi biaya lebih murah. Cuma itu sudutnya nggak dirubah. Jadi kalau sistem klep yang klep besar tapi biaya lebih murah, nah itu pakai sistem pendem atau sistem. Jadi misalkan ini dipasang di sini, nah kayak gini, ini posisi klep ini nanti dibuat lebih turun. Nah, jadi jarak antara kedua klep ini menjadi lebih jauh dan bisa dipasang. Cuma biasanya kalau klep pendem itu selisih besar klepnya nggak bisa jauh. Jadi misalnya 29 23 mungkin ya bisa naik 1 mili 30 24 atau 29 25. Nah, kalau lebih dari itu biasanya klep ini menjadi mintanya lebih turunnya tuh banyak. Jadi klep geser ke bawahnya tuh banyak. Nah, itu malah kurang efektif karena nanti ruang bakarnya menjadi dalam. Nah, itu kelemahannya kalau misal klep dengan sistem pendem. Nah, mungkin nanti akan kita lebih fokus bahas yang klep sistem pendem ini sama geser sudut ya perbedaannya. Nah, untuk sekarang ini aja. Jadi ini udah memang desainnya untuk spek besar ya. Nah, ini teman-teman. Nah, selain biayanya mahal, tentu kalau buat head seperti ini tuh nggak bisa cepat teman-teman, karena kalau buat head seperti ini itu ya prosesnya panjang. Jadi paling cepat mungkin 2 minggu, bisa sampai 1 bulan, 2 bulan, 1 bulan, bisa lebih tergantung antrian di pembuatannya juga, karena prosesnya panjang tadi. Jadi misalkan porting klep besar sama porting klep standar itu tingkat waktunya juga jauh lebih lama porting klep besar, karena ini masih buntu atau masih tertutup las aluminium itu tadi. Nah, oke, mungkin itu aja dari bahasan klep besar super big valve ini. Nah, kayak gitu udah kayak portingan slip engine ya. Nah, semoga ada manfaatnya video ini. Terima kasih telah menonton. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, Dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa kecilkan. Terima kasih telah menonton.